kita belajar aja deh ya, semangat belajar orang-orang di China sama semangat belajar orang di kita. Orang China itu kenapa pinter-pinter itu karena mereka selalu memenuhi perpustakaan. Malam hari ini temanya adalah bagaimana buku The Power of Positive Leadership dari John Garden yang diterbitkan pada tahun 2017 dan saya relate dengan keberhasilan seseorang untuk membangun sebuah organisasi. Buku ini, The Power of Positive Leadership ini, itu bisa Bapak dan Ibu dapatkan di Amazon, ya, dan saat ini itu sudah terjual lebih dari 200.000 kopi, ya, 200.000 kopi selama 4 tahun. Jadi ini termasuk juga bestseller di Wall Street Journal, ya, Wall Street Journal. Wall Street Journal menempatkan buku ini sebagai peringkat pertama selama 1 tahun 3 bulan berturut-turut. Ya, jadi benar-benar bahwa buku ini membawa dinilai tinggi, ya, dinilai tinggi oleh para pembacanya, ya, dan bagaimana seorang positive leader, ya, dan mengapa seorang positive leader bisa mentransformasikan tim dan organisasi dan dalam tanda kutip mengubah dunia, ya, dalam tanda kutip mengubah dunia. Nah, di buku itu kita berbicara mengenai sembilan kerangka. Jadi John Garden menyebutkan bahwa ada 9 hal yang dilakukan oleh seorang positive leader sehingga organisasinya itu bisa punya kinerja yang tinggi. Ya. Yang paling pertama itu adalah mengarahkan budaya positif, yang kedua menciptakan dan membagikan visi yang positif, yang ketiga memimpin dengan optimisme dan keyakinan, yang keempat melawan dan menghilangkan negativisme, yang kelima membangun kesatuan dan keterhubungan tim, yang keenam itu membangun hubungan yang kuat, yang ketujuh itu mengejar keunggulan kinerja, yang kedelapan itu memimpin dengan tujuan, dan yang kesembilan membangun mental keuletan dan bangkit dari kegagalan. Baca buku ini saya ingat satu orang favorit saya, satu orang yang boleh dibilang sebagai role model saya dalam bidang leadership, namanya Jurgen Klopp, ya, namanya Jurgen Klopp. Jadi 9 hal yang disebutkan oleh John Garden ini dilakukan oleh Jurgen Klopp sehingga dia bisa menjadikan Liverpool sebagai yang luar biasa sampai dengan era tahun lalu. Tahun lalu Liverpool masih menjadi juara dipegang oleh Arne Slot. Nah, pelatihnya adalah Arne Slot. Itu adalah warisan dari Jurgen Klopp. Tapi tahun ini Liverpool terseok-seok, ya. Karena kepemimpinan Arne Slot tidak bisa punya efek jangka panjang. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Jurgen Klopp? Garden mengatakan seorang pemimpin harus mengarahkan sebuah organisasinya itu ke arah budaya positif. Karena dia mengatakan budaya perusahaan mengalahkan strategi. Nggak ada yang bisa mengalahkan corporate culture. Strategi itu ada di bawah budaya perusahaan. Strategi bisa jalan kalau corporate culture-nya jalan. Kalau budaya perusahaan itu diinstil sehingga itu menjadi perilaku dan perilaku itu justru menjadi strategi. Strategi bisa jalan karena orang-orang yang ada di dalam organisasi itu punya ekspektasi, punya harapan dan perlu punya perilaku yang sama yang semuanya itu menentukan hasil. Jadi John Carter mengatakan kalau ingin berhasil maka berinvestasilah di akarnya. Akarnya adalah apa? Budaya internal perusahaan yang mengalahkan pengaruh dari luar. Saat pertama kali Jurgen Klopp pegang Liverpool, pindah dari Borussia Dortmund, dia mengatakan, saya suka heavy metal football. Dan itulah yang dia terapkan di Liverpool. 2015, itu Liverpool bertransformasi secara pelan-pelan sampai menjadi kekuatan yang ditakuti pada 2018-2019. Tentunya itu tidak jadi dalam semalam. Tapi supporter, pemilik klub, semuanya berada di belakang Jurgen Klopp. Dan pemain juga semuanya berada di dalam Jurgen Klopp. Kenapa? Karena filosofinya jelas. Dan Jurgen Klopp itu mengarahkan pada budaya positif. Jadi saya nilai bukunya John Garden itu sungguh sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia organisasi kita saat ini. Mengingat Jurgen Klopp sudah berhasil melakukannya di Liverpool. Hal kedua yang dikatakan oleh Garden itu adalah menciptakan dan membagikan visi positif. Jadi visinya sudah sangat clear, ya. Visi itu apa? Visi adalah kompas yang menyatukan orang dan menghidupkan harapan mereka. Ya, jadi 2015 supporter Liverpool itu memandang Liverpool itu memicingkan sebelah mata. Tapi setelah dipegang oleh Jurgen Klopp karena punya visi positif yang dibagikan, maka baik pimpinan klub, baik pemain, baik supporter, semuanya mendukung ada di belakang Jurgen Klopp. Jadi visi adalah kompas yang menyatukan orang dan menghidupkan harapan mereka. Orang mau bergerak kalau punya harapan.
Jadi visi itu adalah merupakan masa depan cerah yang diupayakan oleh orang-orang dalam organisasi. Dan kejelasan visi itu adalah merupakan daya penggerak. Jadi kalau seorang pemimpin mau menciptakan sebuah organisasi yang berkinerja tinggi, dia mau atau nggak mau menciptakan visi. Dia harus punya dan membagikan visi positifnya. Yang ketiga, seorang leader, kalau mau organisasinya bersifat positif, dikatakan oleh Gordon, dia harus memimpin dengan optimisme dan keyakinan. Pada saat pertama kali Jurgen Klopp bilang masuk di Liverpool, dia bilang, kasih saya waktu 4 tahun. Dalam jangka waktu 4 tahun, saya bisa mempersembahkan trofi untuk Liverpool. Benar, 2019 mereka juara Champions League. 2020, 2022 mereka juara Premier League. Ya. Dan nggak beberapa kali juara FA dan Carabao Cup. Jadi kita yang ada di bawah kepemimpinan karyawan atau tim yang berada di bawah seorang pemimpin itu punya dua pikiran yang bertarung dalam diri kita. Ada pikiran positif, ada pikiran negatif. Seorang pemimpin punya satu tugas. Tugasnya apa? Untuk mentransfer keyakinan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mentransfer optimisme dan keyakinan ke dalam tim kita. Ya. Tanpa optimisme, tanpa keyakinan, negativisme muncul. Negativisme itu akan menghambat kinerja. Kinerjanya jadi turun. Ngapain lah saya capek-capek? Untuk apa saya berbuat maksimal untuk organisasi? Gordon mengatakan, seorang pemimpin punya satu tugas, yaitu untuk mentransfer keyakinan bahwa masa depan yang akan dicapai itu akan jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik. Akan menguntungkan mereka, akan menjamin mereka, akan mengakibatkan mereka untuk memiliki kepuasan internal di dalam diri mereka. Yang berikutnya, kata Gordon, itu adalah melawan dan menghilangkan negativisme. Jadi, seorang pemimpin harus bisa mengidentifikasi vampire energi di dalam tim. Siapa yang menyedot energi di dalam tim? Negativisme itu menular. Negativisme itu contagious, ya, contagious. Satu orang berperilaku negatif, yang lain ikutan. Seorang pemimpin, Gordon mengatakan harus bisa mengidentifikasi siapa vampire energi di dalam tim dan mengatasinya segera. Mencoba untuk mentransformasikan energi. Jadi seorang pemimpin mencoba untuk mentransformasi energi dan kalau terpaksa sekali orang tersebut terpaksa dicoret. Kenapa? Karena bikin kacau tim. Sementara berusaha untuk mengarahkan energi positif, integritas, totalitas. Saya baru menyumbang saran kepada Bu Ailing, sebuah organisasi baru yang diciptakan, dan Bu Ailing kebetulan jadi direktur utamanya. Saya sumbang saran ke Ibu Ailing dan diterima, alhamdulillah. Jadi bahwa corporate culture-nya yang kedua itu adalah totality. Ya, saya ingin agar organisasi tersebut orang-orang di dalamnya itu habis-habisan. Saya ingin agar orang-orang di dalamnya itu kalau perlu pulang ke rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena udah habis dalam pekerjaan. Dan ini dikatakan oleh Gordon, seorang pemimpin harus mencoba untuk mentransformasikan energi. Hanya jika transformasi energi tersebut gagal, barulah tim itu dicoret. Seorang pemimpin itu harus menyatakan satu aturan. Nggak ada komplain, kecuali tim bisa menawarkan satu atau lebih solusi. Jadi nggak ada komplain. Totality ada di dalamnya. Dan dalam organisasi dirintis oleh Ibu Ailing, itu adalah faktor kedua yang ingin ditransformasikan dalam organisasi tersebut, yang mau diinstill di dalam organisasi tersebut. Totality, habis-habisan. Nah, itu sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Jurgen Klopp. Pada saat pertama kali Jurgen Klopp memegang Liverpool, maka dia mengatakan, tugas saya adalah mencoba untuk mengubah dari doctors, dari orang yang ragu, to believers, menjadi orang yang percaya. Dan dia berhasil melakukannya. Yang berikutnya itu adalah mencoba untuk membangun tim yang bersatu dan saling terhubung. Satu orang punya satu pekerjaan, dan kalau misalkan satu orang tersebut sakit, atau satu orang tersebut berhalangan, atau satu orang itu cedera, maka anggota tim yang lain harus bisa menggantikan. Nah, membangun tim ini, ya kuncinya adalah interkoneksi, keterhubungan. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu berhubungan dengan anak buahnya. Bagaimana seorang pemimpin berhubungan dengan tim yang ada di bawahnya, interkoneksi. Oleh karena itu dalam misi yang keempat dalam organisasi yang sedang Ibu Ailing bangun, itu saya masukkan usulan care, ya, peduli. Jadi bagaimana sebuah tim itu bisa terbentuk kalau pemimpinnya nggak peduli. Interkoneksi itu adalah faktor pengungkit kinerja. Artinya tim merasa bahwa saya diperhatikan, saya didukung, saya disupport untuk supaya saya berhasil. Dan kesatuan tim adalah faktor yang membedakan antara tim yang unggul dan tim rata-rata. Kalau saya mau bangun sebuah organisasi yang habis-habisan, otomatis pemimpin juga harus tahu. Pemimpin juga harus support. Bagaimana caranya agar tim yang ada di bawahnya mau habis-habisan, mau bekerja sampai tuntas. Kadang kalau perlu nggak perlu mengukur waktu. Konektivitas seorang pemimpin itu mendahului komitmen. Nggak mungkin seorang bawahan atau seorang tim
mau komit kalau misalkan nggak dibangun koneksinya terlebih dahulu. Hubungan itu adalah dekatnya. Bagaimana seorang tim yang ada bekerja di bawah itu kalau misalkan pemimpinnya itu care, maka barulah dia bisa membangun mentalitas timnya. Jurgen Klopp melakukannya dengan hal yang luar biasa di Liverpool. Dia bisa membangun mentality monster. Jadi semua pemain yang ada di bawah Jurgen Klopp itu kalau perlu bersedia untuk habis-habisan di lapangan. Kalau perlu mati di lapangan bersedia. Dan itu gak bisa terjadi kalau Jurgen Klopp itu gak punya interconnectivity yang bagus dengan pemain-pemain di dalamnya. Ini adalah hubungan yang sangat baik. Yang prinsip yang keenam yang dikatakan oleh Gordon itu adalah bagaimana caranya membangun hubungan yang sangat baik. Seperti tadi sudah saya sebutkan, gak bisa kita menginstil aturan kalau hubungannya jelek. Aturan tanpa keterhubungan, kata Gordon, itu akan membawa kepada pemberontakan. Pemberontakan yang dalam bentuk kecil kayak misalnya katakanlah korupsi waktu, atau nggak mau kerja habis-habisan, nggak mau lembur, nggak mau ditugaskan keluar kota, dan sebagainya ya. Intinya adalah dia nggak mau habis-habisan. Jadi kalau nggak ada interkoneksi, cuman main aturan, cuman main SOP, cuman main SP1, SP2, SP3, Gordon bilang nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Itu akan menciptakan dalam tanda kutip pemberontakan. Dia mau kerjanya sendiri, dia mau bawa maunya sendiri. Dia cuma berpikir apa? Ah, saya mau pulang, cuma mau bawa gaji aja. Ya, untuk menjadi pemimpin yang diikuti, kita mesti dicintai itu dulu. Kita mesti mencintai dulu. Kita mesti care. Kita harus melayani. Kita harus peduli terlebih dahulu. Barulah terjadi timbal baliknya. Ya. Tim mengikuti pemimpin terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa masukkan visi. Kalau misalkan tim tidak mengikuti pemimpin, apa yang terjadi? So what gitu loh dengan visi. Visi perusahaan, visi saya pribadi. Kalau misalkan visi perusahaan sejalan dengan visi saya, it's good. Kalau misalkan visi perusahaan tidak sejalan dengan visi saya, maka saya akan pilih visi saya. Itu yang akan terjadi kalau misalkan interkoneksi antara tim dengan pemimpin buruk. Di Liverpool, semua pemain itu loyal. Ini komentar dari James Milner tentang Jurgen Klopp. Dia sangat bagus. Dia sangat terbuka. Jurgen, brilliant. Jurgen itu genius. We had a great relationship. Kita punya hubungan yang sangat bagus. Dan we were great off the pitch. Jadi di luar lapangan, itu komentar dari James Miller mengatakan hubungannya sangat baik. Kemudian pemimpin yang baik itu selalu mengejar keunggulan. Keunggulan itu bukannya tujuan. Keunggulan itu misi. Jadi bagaimana kita satu unggul di satu sisi dibandingkan dengan organisasi lain, itu bukannya tujuan, itu misi. Dalam arti kata apa? Kalau sudah tercapai, kita jalan lagi. Ya, Gordon mengatakan keunggulan itu adalah sebuah perjalanan. Ya, setelah ini tercapai, kita unggul lagi di bidang yang lain. Nah, pemimpin yang positif itu selalu menuntut keunggulan, ya, tapi tanpa merendahkan. Jadi dalam tanda kutip bahasanya itu adalah memadukan kasih dengan accountability tertinggi. Jadi bagaimana love atau kasih itu digunakan sehingga karyawan itu atau tim yang ada di bawah itu punya the greatest accountability, ya, the greatest accountability. Nah, Jurgen Klopp melakukannya dengan sangat bagus. Dia mengatakan football atau sepak bola itu adalah sebuah permainan yang kita nggak bisa memainkannya tanpa membuat kesalahan. Jadi pasti ada kesalahan, ya. Tapi apa yang dituntut oleh Jurgen Klopp? Slide berikut, Pak Doni. We don't want people to leave the stadium until the game finish. Jadi Jurgen Klopp mengatakan sebuah permainan sepak bola itu tidak mungkin kalau tidak terjadi kesalahan. Tapi kami tidak mau orang untuk pergi dari stadion, nonton dari pergi dari stadion sampai pertandingan itu berakhir. Dalam arti kata apa? Orang senang lihat kita habis-habisan. Orang senang lihat kita totalitas. Orang senang bagaimana kita mengeluarkan kemampuan kita sampai batas kemampuan saya yang habis, sampai batas kemampuan kita yang di ujung sekali. Dan itu adalah tugas seorang pemimpin untuk menuntut keunggulan, tapi juga tanpa merendahkan. Dan itu butuh seni khusus, kata Gardner. Prinsip yang kedelapan itu adalah memimpin dengan misi. Jadi seorang pemimpin harus tahu why, kenapa, ya. Why, kenapa, ya. 40% dari kepemimpinan dia itu adalah sasaran yang didorong oleh misi. 30% didorong oleh visi bersama. 20% didorong oleh thinking, legacy. Bagaimana kita meninggalkan warisan. Dan yang 10% itu adalah one word focus. Jadi bagaimana kita bisa berfokus pada satu kata saja. Nah, Gada mengatakan kita nggak jadi letih karena apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu nggak bikin kita capek. Kita capek karena kita lupa kenapa kita melakukannya. Jadi kalau misalkan nggak ada misi, nggak ada why,
maka kita gampang sekali capek. Tapi kalau kita tahu kenapa kita melakukan itu, why kita melakukan itu, maka itu keletihan itu akan tertanggulangi. Kita akan bersemangat setiap kali kita bangun, kita akan bersemangat setiap kali kita melakukan pekerjaan, karena saya tahu why-nya. Nah, di Liverpool, semboyan yang nggak pernah hilang dari tahun 1892 sampai sekarang adalah "You'll never walk alone." Anda nggak pernah jalan sendirian. Dan itulah yang akan coba untuk dibangun oleh Jurgen Klopp. Yang sekarang terjadi, Arne Slot itu mainnya lebih individualis, bukan collectivity team. Akhirnya jadi ya seperti yang sekarang ini yang kita lihat. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana pemimpin itu mengarahkan kalau terjadi kegagalan. Gardner mengatakan apa? Formula keuletan passion plus ketahanan dalam mencapai sasaran jangka panjang. Kegagalan memukul tim, memukul pride-nya tim, kebanggaan diri tim. Ya, sehingga kalau misalkan gagal, semangatnya jadi jatuh. Sukses tidak terjadi dalam satu malam. Sukses membutuhkan upaya untuk menghilangkan hambatan, bangkit lagi dari kegagalan. Nah, kalau misalkan kita perhatikan perjalanan Liverpool dengan Jurgen Klopp, itu nggak mulus. Berapa kali Liverpool gagal jadi juara? Berkali-kali gagal jadi juara. Tapi semua orang percaya, semua orang yakin, supporter yakin, semua pemain yakin, dan official tim dan manajemen yakin bahwa Liverpool akan bangkit dari kegagalan. Kenapa? Karena keyakinan itu contagious. Seorang pemimpin itu bisa menebarkan keyakinan. Oke, kita gagal. Kita belajar dari kesalahan kita dan besok kita akan jadi lebih bagus. Karena apa? Karena pelajaran yang kita dapat. Nah, the ripple effect, efek ripple. Menjadi positif itu bukan hanya menjadikan diri kita lebih baik, malahan menjadikan orang di seputar diri kita juga lebih baik. Itu kata Gard. Dan saya melihat itu di Liverpool, era Jurgen Klopp. Saya penggemar Liverpool dan tahun ini saya benar-benar kecewa. Saya termasuk dalam golongan orang yang pecat Arne Slot, pecat Arne Slot, pecat Arne Slot. Kembalikan Jurgen Klopp, kembalikan Jurgen Klopp, kembalikan Jurgen Klopp. Saya termasuk kategori supporter yang saat ini menuntut untuk memecat Arne Slot. Menjadi seorang pemimpin yang positif itu bukan hanya menjadikan diri kita lebih baik, tapi juga menjadikan orang di seputar diri kita juga lebih baik. Sesi diskusi sekarang. Kita lihat ada dua perbandingan kepemimpinan di Premier League era Jurgen Klopp. Yang paling pertama ada Pep Guardiola, itu seleksi tim, dan yang kedua adalah Jurgen Klopp. Pep Guardiola selalu membeli pemain-pemain yang terbaik. Jadi kalau dibandingkan net spendingnya itu beda jauh. Manchester City itu nomor 3. Kita nggak usah ngomong Manchester United, mohon maaf untuk supporter Manchester United, boros tapi nggak ada hasil. Kemudian juga saya minta maaf untuk supporter Chelsea, boros tapi nggak ada hasil. Kenapa? Karena nggak ada leadership di balik itu. Beli pemain bagus, jor-joran, habis itu nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Nah, kita berbicara mengenai dua kutub saja. Yang pertama adalah Pep Guardiola, yang kedua adalah Jurgen Klopp. Dengan seleksi yang membeli pemain-pemain yang terbaik, Pep Guardiola mampu untuk meracik dan meramu Manchester City. Jurgen Klopp beli pemain yang ya biasa-biasa aja, tapi dikembangkan di dalam sehingga orang menjadi pemain-pemain yang mau habis-habisan mau mati di lapangan. Kira-kira Jurgen Klopp itu adalah peringkat 8 dalam net spending untuk pemain baru, belanja pemain. Nomor 3 itu adalah Pep Guardiola. Nah, pertanyaannya sekarang, kita apakah mau pakai beli pemain dalam tanda kutip ya, karena kita berkecimpung dalam dunia manajemen, kita mau beli dalam tanda kutip beli ya, rekrut ya, rekrut orang-orang yang terbaik, atau pilihannya kita mau mencoba untuk mengembangkan orang biasa-biasa yang ada di dalam organisasi sehingga mau kerja mati-matian. Nah, sesi diskusi ini saya lemparkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian punya pengalaman dalam membangun tim, dalam bekerja dalam tim, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Kembali lagi, ini yang disebutkan oleh Gordon, transformasikan tim Anda, wah dunia Anda. Itu yang dikatakan oleh Gordon. Jadi mungkin saya ingin minta pendapat dari Bapak-Bapak sekalian, apakah kita seleksi tim atau kepemimpinan yang lebih berperan dalam membangun sebuah tim yang berkinerja unggul. Bapak Ibu, Bu Ailing barangkali bisa punya tanggapan? Yang disampaikan itu memang luar biasa ya Pak. Nah, tinggal bagaimana kita melaksanakan. Tapi sepengalaman saya membangun tim itu tidak mudah lah ya. Itu tantangannya adalah ya sebagai manusia biasa ya. Kita tentu ingin menjadi yang positif, yang kemudian bisa menularkan semangat yang sama begitu ya. Seperti ini tadi si Liverpool begitu. Tapi memang we have to start from ourselves lah. Dan itu berkaitan juga dengan kepribadian kita ya. Nah, ini yang mungkin bagi
para pemimpin itu menurut saya memang mempunyai waktu untuk diri sendiri ya, sehingga bisa menjaga positivisme itu menjadi satu keharusan. Banyak pemimpin itu sibuk begitu. Saking sibuknya itu tidak meluangkan bagi diri sendiri untuk kemudian refleksi ya, thinking gitu kan, menilai kepemimpinan kita ya. Itu buat saya adalah sesuatu hal yang penting ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Hendra menurut saya sangat insightful. Buat saya terima kasih ya. Ini juga menjadi satu bahan refleksi dan kontemplasi ya untuk bagaimana menjadikan kita ini lebih positif ya. Tapi ya memang sekali lagi di satu segi ya itu menjadi positif itu baik, tetapi terlalu positif menurut saya juga tanpa apa ya. Positif itu mesti ada batasnya juga. Anyway, itu menjadi bahasan yang lain mungkin ya Pak, sisi negatif daripada positivisme. Nanti mungkin Pak Hendra bisa bahas ya. Tapi yang ini bagus sekali Pak buat saya, sangat membantu untuk kemudian memberikan insight kepada saya malam hari ini. Terima kasih Pak Hendra. Kalau negativisme itu salah ibu. Ibu bertanggung jawab di situ, Bu. Karena ibu menempatkan saya di bagian keuangan. Jadi pola pikirnya adalah bahwa pola pikirnya adalah bahwa berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk, bersiaga terhadap kejutan. Ya, jadi sebagai orang keuangan saya selalu berpikir kalau misalkan ini gagal gimana? Kalau misalkan ini dan itu secara tidak sadar dan itu secara tidak sadar itu muncul ke permukaan ya. Jadi saya kadang-kadang mulai muncul ke permukaan itu sebagai pribadi ya Bu ya, sebagai pribadi. Itu muncul ke permukaan karena apa? Karena berpikir negatif itu saya perlu nyiapkan buffer. Kalau di keuangan itu saya harus nyiapin buffer. Kalau misalkan yang terburuk terjadi, maka operasional tetap bisa jalan. Ya, operasional tetap bisa jalan. Makanya kadang-kadang nongol ke permukaan itu hal-hal yang negatif-negatif itu. Tapi saya berusaha untuk mengembalikannya lagi ke jalur positif. Jadi berpikir negatif itu boleh, Bu. Berpikir Ya, negatif itu terlepas dari Gordon ya, Bu ya. Berpikir ya, negatif itu boleh selama kita bisa mengeluarkan solusi. Jadi berpikir negatif itu nggak apa-apa kalau menurut saya secara pribadi ya. ya. Berpikir negatif sehingga kita bisa tahu apa yang terburuk yang bisa terjadi dan kemudian kita bisa tahu oh kalau misalkan yang ini terjadi maka saya punya jalan keluar yang seperti ini ya. Mohon maaf Bu karena eh, dunia finance itu agak sedikit berbeda dengan leadership ya dunia finance. Terus saya agak kagok pertama kali begitu masuk dari marketing pindah ke finance itu apa? Karena saya terbiasa berpikir positif. Saya terbiasa berpikir, wah ini begini, ini begini, ini. Ya, tanpa di dunia keuangan itu saya harus berpikir yang justru negatif. Misalnya saya merencanakan anggaran. Kalau penjualannya A, B, C, D, E, maka saya bisa keluar uang sejumlah sekian. Tapi bagaimana kalau misalkan penjualan tidak tercapai? Nah, kalau penjualan tidak tercapai, itulah yang saya seringkali terjadi bahwa tiba-tiba saya berpikir negatif. Ya, berpikir negatif bukan untuk negativisme, tapi bagaimana caranya saya bisa punya plan B, plan C. Kalau misalkan itu benar-benar sampai terjadi, kalau misalkan nggak terjadi ya udah alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan benar-benar sampai terjadi, jalan keluar saya apa? Ya itu yang saya pertama kali mindset yang pertama kali saya agak sedikit gelagap kan begitu pindah dari dunia marketing pindah ke finance ya. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan kadang-kadang saya sebagai orang nggak sadar gitu mengeluarkan statement-statement yang negatif itu bukan apa karena udah kebiasaan Bu ya udah kebiasaan saya harus siapin buffer saya udah harus siapin cadangan saya udah harus siapin way out kalau misalkan yang saya khawatirkan terjadi ya mungkin itu sedikit Bu Ailing ya tapi memang kalau misalkan saya mau membangun sebuah organisasi saya harus berpikir mengenai yang bagus-bagus yang positif-positif saja itu terima kasih Bu Ailing untuk mengingatkan saya bahwa kadang-kadang saya juga negatif gitu loh kadang-kadang saya juga negatif. Oke, ya. Terima kasih Pak Hendra. Ada lagi di antara bapak-bapak yang mau berbagi barangkali? Dari Pak Ivan, terima kasih. Bagaimana kita menjaga ketahanan mental dan tetap optimis ketika tim dihadapkan pada krisis atau kegagalan besar. Gagal adalah satu satu hal, bangkit itu adalah hal yang berbeda. Ya, saya ingin mengutip kata-kata seorang jenius, ya, Albert Einstein.
Melakukan kegilaan, definisi dari insanity, kegilaan. Itu adalah melakukan hal yang sama lagi, dan berharap hasilnya berbeda. Jadi definisi dari Einstein mengenai gila itu apa? Melakukan hal yang sama lagi, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu namanya orang gila. Nah, dan saya pegang itu kenceng-kenceng. Jadi begitu berhadapan dengan kegagalan, begitu berhadapan dengan setback, ya, maka yang harus dilakukan adalah menarik pelajaran. Ya, menarik pelajaran. Kenapa saya gagal? Kalau di di itu kita menganalisis apakah karena faktor di dalam diri kita, apakah karena faktor di luar kita. Ya, sebagai satu contoh, bulan ini saya mengalami setback. Kenapa setback? Di keuangan saya menganggarkan A, B, C, D, E, F, G. Tiba-tiba harga solar melonjak. Aja gile, harga solar melonjaknya sekarang nggak kira-kira. Saya beli solar, aduh, menghabiskan anggaran saya untuk pos-pos yang lain. Waduh, saya bilang, itu setback. Tapi kita berhadapan dengan setback bukan untuk kalah terbaring. Yang harus dipikirkan adalah kalau misalkan sekarang kondisi ini terjadi lagi, saya harus ngapain? Nah, otomatis yang harus dilakukan ada dua. Yang harus dilakukan ada dua. Saya terpukul bulan ini gara-gara harga solar. Saya berpikir mengenai dua hal. Satu, saya tekan customer supaya mau naikin harga. Dua, saya tekan pembiayaan ke dalam. Pembiayaan ke dalamnya apa yang bisa saya efisienkan sehingga harga solar ini ya walaupun memukul tapi ya pukulannya nggak terlalu keras. Dan itu sekarang sedang untuk dicoba untuk dilakukan. Jadi saya mencoba untuk mengajak teman-teman di organisasi yang sedang saya bangun saat ini untuk kira-kira gimana caranya kita negosiasi nih? Gimana caranya kita negosiasi supaya kita dapat lebih banyak. Nah, itu akan memukul benar-benar kalau misalkan kita mencoba untuk melakukan hal yang sama lagi. Artinya apa? Yang kita prediksikan kemarin kita lakukan lagi besok. Ya, itu namanya apa? Insanity, kata Albert Einstein. Ya, sayang saya ketinggalan, saya kelupaan slide-nya ada di mana, sehingga saya nggak masukin di dalam presentasi saya malam hari ini. Nah, begitu kita mengalami setback, begitu kita mengalami kegagalan, kita review apa yang harus diperbaiki. Ya. Mungkin di luar sana sedang berubah, yang sehingga kita harus menyesuaikan diri. Mungkin ya kompetensi saya kurang tinggi, mungkin effort saya kurang keras, mungkin saya kurang sumber daya, mungkin ya saya juga kurang dukungan ya. Dan kadang-kadang jawabannya kalau misalkan gitu, kita sebenarnya sedang menuju ke sebuah titik finish, tinggal satu step lagi gitu loh. Tinggal satu step lagi kita lakukan, maka itu kan selesai. Kadang-kadang itu adalah masalah timing. Kadang-kadang masalah timing. Waktu yang ditentukan, yang ditargetkan, itu nggak cukup. Kalau misalnya itu ditambah periodenya sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi, goals itu akan tercapai. Ya. Nah, itu kadang-kadang yang bisa sedikit memberikan penghiburan kepada kita, Pak Ivan. Ya. Apalagi kalau misalkan itu kita udah tinggal sedikit lagi menuju ke garis finish. Tinggal sedikit menuju ke garis finish. Oh, kalau seandainya saya dikasih waktu lebih banyak, maka goals itu akan tercapai. Ya. Jadi itu yang bisa menghibur. Kuncinya adalah evaluasi. Ya. Apakah itu karena kebodohan kita? Apakah karena dunia luar berubah lebih cepat daripada kita? Apakah karena kita kurang sumber daya? Apakah karena kita memang nggak terlalu serius? Apakah karena memang waktunya ya tinggal sedikit lagi gitu loh. 90% kita akan mencapai. Tapi waktunya habis ya, waktunya habis. Nah, kalau misalkan yang 90% kita sudah sedikit lagi mencapai, tapi karena waktunya apa? Karena peluit panjangnya sudah dibunyikan, ya, oleh kan kita ditentukan goals itu kan sasaran itu kan ada penentunya. Kita tentukan goals itu seperti KPI itu harus dicapai pada tanggal katakanlah 31 Desember tahun 2026. Kita udah 80% nih, kita udah 90%. Dikit lagi tercapai, tapi waktunya habis. Nah, kalau misalkan itu yang bisa dicapai, maka berbahagialah, ya, berbahagialah, ya, karena bukan salah kita, tapi karena memang kita kurang 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 dikasih waktu untuk bisa mencapai itu. Mungkin dari saya Pak Ivan ada tanggapan lagi? Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masih punya 15 menit. Ya, kalau misalkan tidak ada tanggapan barangkali mohon izin Bu Aileen, masih 15 menit tapi saya ingin sudahi paparan saya pada malam hari ini dan kelihatannya materinya itu pesan utamanya tertumpuk oleh materi ya. Pesan utamanya adalah jangan pernah berhenti membaca. Ya, jangan pernah berhenti membaca. Ya. Saya baca finance, saya baca leadership,
Kenapa? Karena itu dua bidang yang paling saya sukai dan aplikasinya paling kelihatan itu adalah dalam klub sepak bola. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon izin untuk mengakhiri sesi 1 jam bersama LTI pada malam hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan ketemu lagi minggu depan di 1 jam bersama LTI. Salam sehat dari Bandung. Saya berdoa semoga kita semua sehat-sehat selalu dan semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam.